Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Regiansyah dengan nomor induk mahasiswa 204200066. Kali ini kita akan membahas tentang adjective phrase complement. Untuk pengenalannya, frasa kata sifat adalah frasa yang memiliki kata sifat sebagai head. Dapat terdiri dari suatu kata sifat tidak bercabang atau lengkap dengan elemennya. Komplement adalah elemen yang dipilih oleh head S untuk melengkapi maknanya. Pelengkap secara semantik dibutuhkan oleh head. Contoh, Mr. Smith angry with some student. Untuk contoh yang lain, seperti Mary very different from her sister. Lalu, komplement yang dipilih oleh kata sifat S mungkin tidak hadir secara eksplisit dalam sebuah kalimat. Ketika pelengkap tidak ada, itu dapat dipahami dari konteksnya, atau mungkin tidak penting untuk pertukaran pesan, tetapi juga hadir dalam pikiran pembicara. Contohnya, Mr. Robinson was very angry in the meeting. Komplement angry di contoh tidak diungkapkan. Pembicara kalimat hanya tertarik untuk memberikan fakta bahwa Mr. Robinson was very angry in the meeting. Komplement memiliki hubungan yang erat dengan head dan itu tidak dapat dipisahkan dari head. Contohnya, with some student, Mr. Robinson is angry. Dari kalimat tersebut tidak dapat diterima karena pelengkap kata sifat dipisahkan dari head. Preposisi dari pelengkap menghasilkan ketidaktatabahasaan dalam sebuah kalimat. Kategori phrase adjective phrase complement. Yang pertama ada prepositional phrase. Yang kedua infinity verb phrase. Yang ketiga ada clause. Yang keempat ada noun phrase. Untuk prepositional phrase, sebuah prepositional phrase sebagai pelengkap kata sifat dapat diidentifikasi dengan beberapa tes. Yang pertama, NP yang menjadi pelengkap dari preposisi dapat diganti dengan what atau who untuk membentuk pertanyaan. Contohnya, A. Mary is responsible for the refreshment. B. What is Mary responsible for? Yang kedua, NP yang menjadi pelengkap dari preposisi dapat muncul sebagai fokus dalam kalimat sumbang. Contohnya, A. Mary bertanggung jawab. Contohnya, Mary is responsible for the refreshment. B. What is Mary responsible for? C. It is refreshment that Mary responsible for. Dan yang terakhir, NP yang menjadi komplement dari preposisi dapat terjadi pada kalimat pseudoclave. Contohnya, A. Mary is responsible for the refreshment. D. What Mary is responsible for is the refreshment. Lalu, to infinitive verb phrase. Frasa kata kerja infinitif sebagai pelengkap kata sifat dapat diidentifikasi menggunakan beberapa tes. Yang pertama, kata sifat to infinitive complement dapat diidentifikasi menggunakan pertanyaan apa. Contohnya, A. The children are ready to swim. B. What are the children ready to do? Lalu untuk tes yang kedua, pelengkap kata sifat infinitif dapat menjadi fokus dalam kalimat sumbang. Contohnya, A. The children are ready to swim. C.
It is to swim that the children are ready. Dan untuk tes yang terakhir, kata sifat to infinitive dapat menjadi fokus dalam kalimat pseudo-clef. Lanjut, klausa. Kata sifat dapat mengambil klausa sebagai pelengkapnya. Contoh, Rita is still doubtful whether she will join the club or not. Untuk mengidentifikasi clause ada 3 cara, yaitu yang pertama, klausa adalah jawaban atas pertanyaan apa. Yang kedua, adjective clause dapat menjadi fokus dalam kalimat sumbang. Dan yang ketiga, adjective clause dapat menjadi fokus dalam kalimat pseudo-clef. Dan yang terakhir ada noun phrase. Noun phrase berfungsi sebagai pelengkap kata sifat yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan parafrase. NP dapat diubah menjadi PP dengan menggunakan tes untuk PP. Komplement dapat diidentifikasi. Contohnya, A. What is the grammar is free from? B. It is the context that the grammar is free from. C. What the grammar is free from is the context. Thank you, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.